Masih di Kabarana Perempat dari Makassar, sahabat budaya. Tradisi Pasola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret, bertepatan dengan munculnya nyale atau cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, Pasola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas. Dan meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan adat yang ketat. Darah yang tertumpah dalam pasola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini, pasola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia. Demikian Kabarana Perempat dari Makassar. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menghadirkan dialog bersama dengan Ustaz Muhammad Kadafi SH MH yang merupakan bagian dari Ikatan Dai Muda Indonesia dengan tema Judi dan Kemiskinan, Lingkaran Setan yang Harus Diputus. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menghadirkan dialog tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa kembali di program siaran apresiasi budaya lokal. Tentunya kami akan bekerja sama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia, dan sudah ada Ustadz Muhammad Kadafi akan menemani kita semua kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema judi dan kemiskinan adalah lingkaran setan yang harus diputus. Baik saudara pendengar, kita menyapa dulu Ustaz Muhammad Kadafi. Assalamualaikum Ustaz. Nah baik Ustaz, kita langsung saja ke pertanyaannya nih Ustaz. Nah, yang pertama tuh Ustadz, bagaimana sih fenomena judi saat ini, khususnya judi online, jika dilihat dari sudut pandang dakwah Ustadz? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pertama terkait fenomena judi ya, perspektif dakwah. Ya. Kita lihat fenomena judi online ini hari ini bisa disebut sebagai normalisasi kemaksiatan berbasis digital. Hmm. Karena bayangkan dulu judi itu masih terbatas ruang dan waktu, tapi sekarang sangat mudah, bahkan sering kita pegang ada di genggaman kita, dan Iya. sifatnya dia bersifat privat atau tidak terlihat oleh orang lain, dan yang paling krusialnya adalah dia didesain dengan sistem adiktif atau seperti game. Betul Kita sekali. lihat banyak sekarang aplikasi yang kulit luarnya hanya game, tetapi kalau kita analisa secara dalam ternyata dia membawa keburukan. Apa itu? Itu namanya judi. Inilah yang membuat dakwah menghadapi tantangan baru. Bayangkan, bukan hanya melarang, tetapi bagaimana kita melawan sistem yang dirancang untuk membuat orang kecanduan. Seperti itu. Jadi judi ini sekarang kayak dinormalisasikan begitu ya Ustadz? Ya benar, karena satu sisi kita lihat banyak di antara kita menganggap judi itu biasa-biasa saja, Betul. bahkan menjadi hiburan setiap orang. Betul. Ini sudah terjadi di kalangan Ya, anak muda loh Ustadz. Bahkan salah satunya betul. itu Kalau kalangan muda, bahkan salah satunya itu saya pernah jadi korban judi online. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini udah berhenti Ustadz. Alhamdulillah, memang menantang juga kalau sudah terjerumus. Menantang sekali Ustadz. Susah sekali untuk keluar. Kalau tidak ada niat dan tekad untuk keluar dari lingkaran setan itu susah. Yang paling pertama itu sebenarnya Ustadz, bagi saya ini untuk keluar dari sana itu menghindari dulu lingkungan yang ada ininya. Apa Ya, namanya? yang Berbau-bau judi lah. betul, 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 betul. Karena selama ini Ustadz, ketika beberapa kali saya ingin keluar dari zona judi, itu terlalu sulit untuk keluar karena di sekitar kita ini, artinya teman-teman ini masih ada yang main judi, walaupun itu konteksnya dia dalam bentuk game ini Ustadz. Iya, 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 betul, betul, betul. Jadi susah sekali, sumpah Ustadz, sumpah susah sekali. Jadi ada sedikit saya mau gambarkan. Iya. Sebenarnya kenapa judi itu tetap marak dan eksis, karena ada 3 lapisan jadi penyebabnya. Yang pertama itu karena struktur atau sistem. Jadi ada memang platform judi didesain untuk membuat orang itu terus bermain, seperti ada algoritmanya, kemudian dijanjikan bonus dan lain-lain. Kemudian ada kultural budaya seperti yang dikatakan tadi, bahwa mulai dianggap hal biasa, bahkan menjadi hiburan. Betul Dan yang sekali. terakhir itu karena spiritual. Ini biasa yang paling jarang bisa kita kontrol. Apa itu? Lemahnya kontrol diri. Betul. Dan minimnya kesadaran, awareness akan sebenarnya kita lakukan ini untuk apa. Kalau Betul kita sekali. menghindari dosa, maka kita akan menjauhinya. Betul. Jadi ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi sudah menjadi
krisis nilai dalam masyarakat. Betul sekali Ustadz. Nah, kemudian Ustadz, mengapa sih praktik judi masih marak meskipun sudah jelas dilarang secara agama dan hukum Ustadz? Nah itu tadi, kenapa semakin marak dan sering terjadi, karena kita menganggap bahwa sesuatu yang dianggap bonusnya tinggi, kemudian instan dan lain sebagainya, ini yang kemudian orang akan suka dengan hal itu karena ada sistem yang terbangun di dalam. Kemudian kita menganggap biasa-biasa saja, mungkin 1 kali 2 kali, karena anggapannya orang begini, ketika mencoba pertama kali dan dia berhasil, maka apa yang terjadi? Mencoba lagi, tapi pas mencoba kedua kalinya gagal. Saya bilang, Aji masih, saya pertamanya berhasil, keduanya tidak apa-apa, ketiganya tidak apa-apa, dan itu terus terjadi. Dan ini jadi budaya, jadi hiburan semua orang, jadi biasa gitu, masih banyak aset, masih banyak yang kita tabung dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah kurangnya iman. Itu pemahaman sebenarnya, pemahaman yang kita kuasai, apakah kita paham atau tidak, karena ini menjadi sesuatu yang bumerang setiap orang, apalagi Gen Z sekarang. Itu sudah kecanduan sekali. Asli Ustadz. Iya. Kecanduan seperti sekali. Itu Pak, maraknya. Iya. Nah kemudian apa sih yang membuat masyarakat terutama di kalangan ekonomi lemah ini yang paling rentan terjerat judi Ustadz? Ya. Baik. Ada teori dalam sosial itu, kelompok ekonomi lemah itu berada dalam kondisi high pressure sampai low resource. Apa itu? Tekanannya tinggi dan pilihannya terbatas. Akhirnya ketika ada tawaran seperti ini, kecil modalnya, tapi hasilnya besar sekali. Ini kalau kita lihat seperti peluang, tetapi kalau kita secara kasat mata dan mendalami, ternyata ini adalah jebakan. Dan yang perlu ditegaskan, judi itu bukan solusi kemiskinan, tapi eksploitasi terhadap orang miskin. Seperti itu, Pak. Oh, ternyata judi ini adalah bentuk eksploitasi terhadap orang-orang miskin ya Ustadz? Iya, benar. Iya. Kemudian Ustadz, bisa tidak dijelaskan ini bagaimana sih judi berkontribusi terhadap kemiskinan secara nyata di masyarakat? Dari perspektif Ustadz sendiri seperti apa itu Ustadz? Baik, kontribusi judi terhadap kemiskinan. Sebenarnya kita sudah paham secara umum, sebenarnya judi itu sangat memperparah kemiskinan. Menurut saya ada 3 jalur yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah deplesi aset. Apa itu? Pengurasan harta. Nah ini yang mempengaruhi orang yang kemudian berjudi, yakin dan percaya harta yang kita kumpul selama ini itu akan sedikit terkuras. Anggapannya banyak, janjinya luar biasa, tapi tidak secara langsung kita habis harta kita. Yang kedua adalah produktivitas. Apa itu? Muncul rasa malas, kemudian kehilangan fokus kerja, dan yang paling terakhir adalah akumulasi hutang. Betul Ustadz. Ini paling banyak yang terjadi sekarang. Ini menciptakan apa yang disebut dengan property trap. Apa itu? Jebakan kemiskinan. Nah ini yang biasa terjadi. Iya. Nah, saya pernah di situ Ustadz, makanya saya paham. Jadi dari pandangan Ustadz sendiri nih, apakah benar judi online ini sering dianggap sebagai jalan pintas keluar dari kemiskinan? Menurut Ustadz bagaimana ini? Benar. Nah ini banyak orang selalu menganggap judi itu jalan pintas. Kalau secara psikologis, judi bermain itu pada bias kognitif manusia. Apa itu? Yang pertama, merasa bisa menang, yang biasa disebut dengan overconfidence. Nah ini yang selalu orang menganggap ada rasa dalam dirinya bahwa ketika saya melakukan pasti saya menang.
Betul Itu yang sekali. secara psikologis bahaya. Dan yang kedua adalah illusion of control. Apa itu? Merasa bisa mengendalikan dirinya. Wah, saya Ah, bisa mengatur semuanya. Untuk pertama bisa ji dulu, kedua masih bisa ji, dan seterusnya dan seterusnya. ah, ah. Padahal secara realitasnya itu sistem judi selalu yakin dan percaya menguntungkan bandar. Betul sekali Ustadz. Kalau kalau bisa disederhanakan ini, Pak, judi itu bukan peluang ekonomi, Ah, tetapi ah. tetapi mekanisme pemindahan uang dari banyak ke satu pihak. Satu pihak, Itu yang paling betul bahaya. sekali Ustadz. Nah ini nih yang paling jarang disadari oleh masyarakat bahwasanya eh, judi offline saja kita ini ada yang namanya dicurangi, apalagi kita judi online. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat bahwasanya, weh, ini sudah online, offline saja Sistem kita ini bisa dicurangi, apalagi online ini apalagi sistemnya. sudah diatur algoritmanya kan? Iya, sudah diatur algoritmanya, tapi masyarakat ini masih belum paham. Kita ini sudah deposit ini sudah kalah duluan. Ya, Itu yang belum dipahami oleh masyarakat sebenarnya sih, dari perspektif saya Ustadz sebagai betul betul. mantan korban. Alhamdulillah bisa ditinggalkan, Pak. Alhamdulillah. Nah, eh, kemudian Ustadz, apa sih dampak yang paling terasa bagi keluarga yang terlibat judi Ustadz? Nah, secara gambaran umumnya dampaknya itu sistemik, Pak. Yang pertama itu pasti akan terganggu konsumsi dasarnya kita. Apa itu? Kebutuhan pokok, Betul, kebutuhan kita sehari-hari. Yakin dan percaya itu akan merubah kehidupan kita sebelum berjudi dan setelah berjudi. betul. Kemudian apa yang kedua? Pendidikan anak pasti terabaikan. Karena kenapa kita fokus untuk memperkaya diri, Ah, tetapi ah, ada satu sisi yang paling utama perlu kita jadikan investasi akhirat kita, betul. anak-anak kita yang ada. Kemudian apalagi? Stabilitas ekonomi keluarga runtuh. Karena ekonomi kita lemah, semua pasti berdampak. Ah, ah, Bahkan dalam banyak kasus yang terjadi, Pak, keluarga masuk ke siklus utang jangka panjang. Dan betul. ini yang kemudian dampak ekonomi keluarga kita ketika kita masuk dalam ranah judi, apalagi judi online seperti itu. Hmm. Nah selain ekonomi nih Ustadz, bagaimana sih efek yang maksudku efek sosial ini Ustadz dan psikologinya terhadap keluarga? Tentunya ini sangat berpengaruh nih Ustadz. Wah, sangat-sangat sosial dan psikologis. Mm-mm. Ini pasti ada dampak krusial yang kita hadapi dan kita lihat secara nyata. Mm-mm. Eh, yang pertama itu menurut saya adalah trust dalam keluarga itu rusak. Ah, ah. Kepercayaan, Kepercayaan keluarga pasti rusak karena betul. ya secara kehidupan kita sehari-hari kita sering bertemu, sering menyapa, tapi ketika sudah judi, ekonomi lemah, akhirnya apa yang terjadi? Kepercayaan keluarga itu mulai rusak. Kemudian Rusak. muncul konflik-konflik kekerasan, kriminalitas dan lain sebagainya. Ah, ah. Itu akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? Ada dalam pikiran kita stres, depresi dan lain sebagainya. Kemudian anak mengalami trauma sosial. Ah, ah. Nah, ini yang paling bahaya. Secara psikologis, pelaku judi itu mengalami kecanduan sensasi menang. Jadi dia Nah, selalu mau merasa, bisa gini pasti menang, Kak. Sehingga betul. apa? Sulit berhenti walaupun sudah rugi. Betul sekali Ustadz. Jadi jiwanya terpacu nih Ustadz. Sebagai mantan ini pecandu Ya, ya. judi dulu. Jadi jiwanya ketika kali itu Ustadz, jiwanya ini terpacu untuk mengembalikan itu uangnya Ya, lagi. Padahal sebenarnya sudah tidak ada kesempatan untuk mengembalikan uang itu karena sudah oh, iya, di iya. stop sama bandar, stop. Uangmu sudah saya ambil. Itu yang tidak disadari oleh masyarakat sebenarnya Ustadz. Itu yang saya Karena anggapannya sadari. mungkin bisa misalnya siapa tahu saya kembali modal. Betul, betul. Pola yang pola yang pernah dia lewati itu yang selalu dia ingat. Menurut saya seperti itu, Ustadz. Dari apa Iya, yang iya. pernah saya alami. Nah, kita lanjut lagi nih, Ustadz. Kemudian dari
pandangan Islam sendiri, Ustadz? Bagaimana Islam memandang praktik judi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia? Baik. Dalam Islam itu judi itu sama halnya dengan maisir. Heeh. Itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Apa artinya itu? Bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan seterusnya dan terseterusnya itu termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, bayangkan, judi adalah perbuatan setan yang menimbulkan apa? Permusuhan. Betul. Yang kedua, kebencian, apalagi melalaikan dari mengingat Allah. Artinya, larangan ini bukan hanya sekedar normatif saja, tetapi juga preventif terhadap kerusakan sosial, sehingga sangat eratlah di dalam diri kita bahwa judi itu perbuatan setan. Tidak mungkin kita mau dikategorikan sebagai setan. Betul, betul sekali, Ustadz, betul. Iya. Nah, kemudian Ustadz, apa hikmah di balik larangan judi dalam ajaran agama Islam sendiri, Ustadz? Nah, sebenarnya kalau kita membaca buku Maqasid Syariah, Iya. itu ada hikmah yang sangat mendalam. Ada yang disebut dengan hifzul mal. Apa itu? Menjaga harta. Jadi hikmah larangannya itu supaya kita mampu menjaga harta kita. Yang kemudian hifzul akal, menjaga akal supaya akal ini tidak tercemari hal-hal yang sifatnya dapat menjerumuskan kita ke dalam maksiat dan dosa. Kemudian hifzun nafs, menjaga jiwa dan ketenangan. Kalau jiwa ini sudah tenang, maka akal juga akan tenang, dan kemudian harta kita tertuju kepada hal-hal yang baik. Karena harta ini kalau kita lihat bukan sesuatu yang kita akan bawa mati, tetapi harta itu kita kumpul supaya produktif dan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Jadi inilah yang kemudian hikmah yang bisa kita ambil. Jadi larangan ini adalah bentuk perlindungan kita total terhadap manusia. Itu yang kemudian mampu kita jaga bersama. Seperti itu ya, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana sih peran iman dan nilai spiritual dalam mencegah seseorang terjerumus ke dalam judi? Nah, tentunya iman dan nilai spiritual ini bisa mencegah seseorang agar tidak terjerumus ke dalam judi. Ya. Ini yang paling penting sebenarnya. Iya. Ketika orang memiliki iman, insya Allah pasti dia akan terjaga dari hal-hal yang membuatnya rusak. Karena iman itu berfungsi sebagai internal kontrol sistem kita. Kalau hukum itu eksternal, maka iman itu internal. Kalau kita lihat banyak kasus yang terjadi, orang berhenti kayak kita, Pak, bukan karena takut hukum, tapi karena takut kepada Allah. Jadi bukan kita takut karena hukum, tapi takut kepada yang mempunyai hukum, yang menciptakan hukum ini. Betul, betul sekali. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kita pasti sebagai seorang pendakwah, Ustaz, apa pesan dakwah yang paling efektif untuk menyadarkan pelaku, minimal pelaku ini kena lah ininya, egonya. Kan biasanya ini para pelaku judi ini kena harus kena egonya dulu, baru mikir. Iya. Nah, apa pesan dakwah yang paling efektif, Ustadz, menurut Anda? Nah, saya ingin memberikan 3 jawaban.
Yang pertama adalah dakwah hari ini itu harus empatik, bukan menghakimi. Apa artinya? Bahwa bagaimana kita kemudian berusaha memahami situasi dan perasaan orang lain terlebih dahulu, eh, supaya tidak ada alih-alih langsung melebeli atau menyalahkan. Nah, seperti itu. Dan ketika menghadapi masalah dengan fakta data dan situasi konkret di lapangan, bukan sekedar menggunakan teori atau jargon dan lain sebagainya, Betul. tetapi kita bagaimana hadir, fokus dengan langkah memberikan solusi di tengah-tengah Betul. masyarakat. Bukan hanya sekedar melarang apa yang tidak boleh dilakukan, tapi sebisa mungkin kita bisa memperbaiki di dalamnya. Jadi, Kemudian, iya, ya, lanjut Ustaz. kita harus memang hadir di tengah-tengah masyarakat, karena mungkin pelaku itu juga seringkali menganggap bahwa mereka itu bukan orang jahat, tapi orang yang putus asa. Betul. Tidak mampu mencari solusi apa ya sih yang harus saya lakukan, karena sudah terjerumus ke lubang yang paling dalam. Betul. Jadi untuk mencarinya itu susah sekali jalan keluarnya. Betul Bagaimana sekali. ini pintu keluar? Terlalu gelap. Betul. Terkadang dia butuh setitik cahaya untuk keluar dari ruang gelap Betul. itu. Ya, benar-benar. Makanya pesan-pesan dakwah itu sangat penting untuk kita berikan kepada orang-orang yang kemudian sudah terjerumus. Kita jangan menyalahkan, bagaimana kita memberikan solusi solutif dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Ustadz. Kita rehat sejenak dulu nih Ustadz. Pendengar jangan beranjak dulu, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan satu iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Apresiasi Budaya Lokal, karena setelah ini Ustadz Muhammad Kadafi akan membelah lebih dalam bagaimana langkah nyata memutus lingkaran setan judi ini. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 RRI Makassar. Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik. Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting. Nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh. Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua. Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok. Awalnya aku iseng aja, temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener, menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Hutang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi. Ya baik sahabat budaya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Jadi Ustadz, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang judi online dan bagaimana sih sebenarnya cara untuk memberantas atau memutus rantai penyebaran judi online ini. Nah Ustadz, apa sih sebenarnya langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk memutus rantai judi dan kemiskinan ini Ustadz? Baik, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Itu pendekatannya itu harus holistik.
Jadi ada mulai dari individu, kemudian keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, yang saya akan mulai adalah individu kita dulu. Heeh. Individu ini harus dimulai dengan kesadaran terhadap diri kita. Dengan Betul. cara apa? Dengan cara penguatan iman. Betul. Nah, iman ini dulu yang harus kita kuatkan. Karena kita ketika imannya kuat, iman kepada Allah kuat dan lain sebagainya, maka segala hal yang masuk dalam diri kita itu akan terbentengi dengan sendirinya. Dia akan merasa bahwa ini tidak baik, ini tidak seharusnya kita lakukan karena ada iman. Karena ketika khauf itu muncul dalam diri kita, insya Allah semua hal-hal yang sifatnya judi dan lain sebagainya itu akan terkikis dengan sendirinya. Yang kedua adalah literasi keuangan. Ini yang perlu kita kuatkan juga. Ketika masalah uang, manajemen keuangan kita kuat, insya Allah langkah-langkah untuk menuju dan menghindari judi akan dengan sendirinya terhindarkan dan terkikis. Yang kemudian keluarga. Keluarga ini harus ada pengawasan dan terus komunikasi. Karena kenapa? Ketika keluarga mengawasi di sekeliling anak-anaknya dan lain sebagainya, maka ada alarm yang kuat muncul dalam sebuah keluarga itu. Dan komunikasi kadang-kadang menjadi sesuatu yang menghambat kita. Ada hubungan keluarga yang jarang komunikasi itu jangan, bahaya sekali. Betul. Sekali-kali kita datang dari kerja, komunikasi, apapun yang sifatnya berhubungan dengan keluarga komunikasikan. Betul. Kemudian masyarakat, edukasi ini penting dan kontrol sosial. Karena kalau ada misalkan kita mampu, misalkan dari pemerintah muncul edukasi dan sebagainya, itu penguatan juga dari kita. Makanya langkah-langkah ini yang paling harus kita jadikan fondasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah negara. Harus ada regulasi yang kuat. Karena tidak akan mungkin kita kuat dan menghindari judi ini kalau tidak didorong oleh regulasi yang ada. Kemudian pengawasan yang kuat. Kemudian yang paling terpenting adalah diri kita. Karena innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau bukan diri kita yang Sendiri. mengubahnya. Makanya kalau secara gambaran umumnya bahwa dimulailah dari diri kita Diri sendiri. sendiri. Musuh yang nyata adalah bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Betul. Iya, saya yakin itu. Ada ujiannya. Kalau kita sendiri itu yang paling bahaya. Ketika sendiri, kalau dia bermaksiat, apa yang terjadi? Ternyata imannya belum ada. Betul. Kalau dia bersama-sama masih ada, tapi kalau dia sendiri gampang tergoda. Karena kenapa? Karena hanya Allah dan kita yang tahu. Dan setan. Nah, itu yang bahaya. Betul Apakah kita sekali, Ustaz. mengikuti Allah atau mengikuti setan? Betul. Makanya dalam sesi-sesi ini paling krusial. Makanya diri kita dulu harus kuatkan. Insya Allah. Kalau kita kuat, semuanya pasti akan dilewati. Betul sekali, Ustadz. Nah, dari perspektif saya nih, Ustadz, terhadap teman-teman mantan teman-teman saya nih yang bermain judi, dia tuh lebih ke belum bisa menerima kenyataan bahwasanya dia sudah kalah. Kebanyakan saya lihat seperti itu. Dia belum menerima bahwasanya, oh sudah dikalah. Dia tidak bisa semacam mengikhlaskan lah, Ustadz, uangnya. Ndak logo, oke lah biarlah. Nanti Allah gantikan rezeki yang halal. Dia masih mau terus pacu. Artinya kayak adrenalinnya terpacu terus, Ustadz. Dari perspektif saya lihat di sekitar saya ini. Iya. Kemudian Ustadz ini, saya lihat kan tadi Ustadz juga sarjana hukum nih. Dari pandangan Ustadz sendiri, bagaimana Ustadz melihat apakah pemerintah sudah mengeluarkan regulasi atau langkah-langkah pencegahan agar masyarakat ini tidak terjerumus ke judi online, Ustadz? Baik. Sebenarnya kalau sudah regulasi itu sudah disiapkan. Ini masalah judi itu sudah dari dulu ada undang-undangnya. Saya tidak tahu persis undang-undang berapa karena seringkali saya lihat Prabowo itu akan melawan yang memberantas ya judi online dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tergambar bahwa kita akan memerangi yang namanya judi online. Makanya kalau ada sedikit, sudah berapa kasus saya lihat di stasiun TV itu luar biasa.
penangkapan judi online, sering saya lihat, dan itu sudah langkah preventif yang luar biasa menurut saya. Makanya secara regulasi sudah tertutupi lah, sudah tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan. Betul. Menurut saya kadang-kadang ya banyak juga oknum ya, bukan saya tidak menunjuk instansi apapun, tapi ini oknum. Kadang kita melihat ternyata pembuat regulasi dan sebagainya terjerumus juga. Nah itu yang kemudian bahaya. Tapi Betul. secara umum itu oknum. Iya. Betul. Nah ini juga Ustadz, apa ya, dari sisi digital ini Ustadz, tentunya kan kita tiap hari pegang handphone ini Ustadz. Bagaimana Ustadz melihat sudah ada tidak pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk semisal kayak SMS ini Ustadz, link gacor lah, inilah, ada tidak langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi SMS seperti itu, ataukah mungkin iklan-iklan, karena banyak di sosial media baik di Instagram, Facebook, YouTube itu, bahkan di TikTok juga sudah mulai ini ada iklan-iklan judinya Pak Ustadz. Bagaimana Anda melihatnya ini Ustadz? Apakah pemerintah sudah melakukan pembatasan di platform digital ini? Nah, mungkin secara umum ya, bahwa pemerintah sudah membackup sebenarnya hal-hal yang sifatnya ilegal. Karena ketika sudah ilegal, itu pasti ada larangan-larangan tertentu lah, dan cara-cara tertentu yang dilakukan pemerintah. Tapi kadang-kadang hal-hal yang sifatnya di luar nalar itu bisa ditembus saja. Tidak tahu bagaimana. Iya, kadang-kadang kita tidak menganggap, kok ada lagi ini. Dan sebenarnya sudah dibatasi sebenarnya. Tapi lagi-lagi Indonesia ini, kita masyarakatnya Indonesia pintar-pintar Pak. Betul sekali Ustaz. Bahkan ya, hal-hal yang di luar nalar kita itu bisa mereka lakukan. Ya makanya kita ini menganggap ya tidak akan semua bisa kita atur secara terstruktur dan tersistematis. Bahkan sudah ada regulasinya, sudah ada instansinya, sudah ada PJ-PJ, PIC-nya, tapi lagi-lagi masih bisa saja tembus. Betul. Itu yang tidak bisa kita hindari. Yang paling penting adalah bagaimana kita membekali diri kita. Karena kalau sudah dikasih pilihan, wah lumayan ini modal kecil tapi harapan besar, gas. Apalagi ketika kita sudah butuh Pak. Itu yang biasa. Kadang masyarakat kita bukan judi itu orang yang kemudian sudah ada uangnya, tapi kebanyakan yang terkecimpung di dalam adalah orang-orang yang butuh duit Pak. Betul sekali Ustaz. Iya. Makanya kayaknya bisa ini sekali dulu dicoba, berkali-kali. Betul sekali Ustadz. Banyak yang awalnya coba-coba dikasih untung, mungkin dia awalnya coba deposit 50.000, coba-coba dikasih naik sampai 500.000, kecanduan, diulang akhirnya loss banyak. Dan bagus kalau satu platform, tapi kalau sudah banyak aplikasi yang dia gunakan, ini yang bahaya juga. Nah, kita lanjut lagi nih Ustadz. Kemudian bagaimana peran dai muda dalam mengedukasi generasi muda terkait bahaya judi Ustadz? Nah, ini yang paling menurut saya harus diaplikasikan semua dai. Kenapa? Dai itu harus menjadi content creator of values. Kenapa? Maksudnya adalah mereka bukan hanya ceramah di mimbar-mimbar saja, tapi bagaimana dia juga hadir di sosial media. Menurut saya seperti TikTok, Instagram, YouTube, supaya kehadiran kita ini, kita melawan sistem yang sudah menyebar kemana-mana. Tiba-tiba buka YouTube, link masuk, kok ada ini? Nah, itu yang kemudian kita lawan. Kita hadir juga di digital dengan bahasa yang sederhana, tapi substansinya itu kuat. Makanya kalau dai-dai hari ini bukan hanya ataupun misalkan mimbar saja dihantam, jangan. Bagaimana kita membumikan kalimat la ilaha illallah di sosial media seperti itu. Nah, apakah ini sudah diterapkan di Ikatan Dai Indonesia ini Ustaz?
Alhamdulillah Ikatan Dai Muda Indonesia ini Heeh. dai-dainya sangat update dan Heeh. apa namanya, sudah mengikuti zaman dan tren. Karena kapan tidak, kita kan ketinggalan. Dakwah ini tidak hanya berhenti di mimbar saja, tetapi penyebarannya ketika di sosial media itu sangat terasa, Pak. Sangat terasa, dan itu berdampak juga terhadap orang-orang yang kemudian merasa dirinya kurang bersyukur, akhirnya bersyukur, tidak sabaran, akhirnya sabar. Itu adalah muncul-muncul hal seperti itu yang kita inginkan. Ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat ketika melihat apa yang telah kita lakukan di sosial media. Heeh. Nah, selain di sosial media, apakah Ikatan Dai Muda Indonesia ini bergerak juga secara offline ini, Pak Ustadz? Mungkin lewat Alhamdulillah. komunitas apa? Oh ya, Ikatan Dai Muda kita ini offline itu kita mengagendakan setiap bulan. Jadi ada memang agenda-agenda tertentu, dan kita memang setiap minggu itu sering mengisi jadwal dan sebagainya, dan juga kita ada kegiatan online setiap kali sebulan itu ada kajian fikih. Nah, itu kita kaji terus setiap bulan. Makanya Ikatan Dai Muda ini cukup luar biasa pergerakannya untuk bagaimana menjadi rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat kita yang membutuhkan. Betul. Nah, kemudian ini Ustadz, apa sih pentingnya kolaborasi antar tokoh agama, pemerintah maupun keluarga dalam mengatasi masalah ini, Ustadz? Nah, tentunya ketiga-tiganya ini memiliki peran penting ini, Ustadz. Betul. Semua ini sangat perannya luar biasa. Masalah ini adalah multidimensi sebenarnya. Maka kalau dan menurut saya solusinya itu adalah harus memang kolaboratif, karena tanpa kolaborasi itu dakwah tidak cukup dirasakan oleh banyak orang. Kemudian hukum juga tidak cukup, kemudian keluarga juga tidak cukup. Tapi kita memang bergerak bersama supaya hal-hal yang sifatnya membumikan seperti bagaimana menghilangkan judi harus semuanya berkuar, semuanya bersama-sama. Bahkan kalau tidak bisa, kita turun di jalan kemudian menyuarakan terkait judi. Nah, itu menjadi hal-hal yang sifatnya positif, tetapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan gerakan yang baik dan positif. Seperti itu. Ya, baik Ustaz. Nah, nih Ustaz, ada tidak pendekatan dakwah yang lebih relevan ini Ustaz di era digital seperti saat ini kan untuk melawan judi online ini? Oh iya. Nah, saya seringkali bagaimana dakwah ini betul-betul bisa dibumikan di dunia digital. Kalau menurut saya ya, dakwah itu harus memahami namanya attention economy. Artinya siapa yang menguasai perhatian di tengah-tengah masyarakat atau di dunia maya, dia yang pasti mempengaruhi, dia yang berpengaruh. Maka menurut saya dakwah itu bukan hanya dibuat sekedar jadi saja, jangan, tapi dibuat secara kreatif, kemudian relevan yang dibutuhkan di masyarakat, dan yang paling penting adalah konsisten. Ini yang konsisten ini paling mahal, Pak. Betul. Kadang kita melakukan satu kali, ternyata sudah berhenti. Padahal ada hadis yang fainna khairal amali adwahu ma'inkullah, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang dilakukan secara konsisten meskipun itu sedikit. Sedikit saja tidak apa-apa, yang penting setiap hari satu video, itu yang terus akan kita lakukan. Makanya insyaallah Ikatan Dai Muda hari ini terus akan bergerak lewat di dunia digital supaya dakwah ini terus mengalir dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Nah, kemudian ya Ustadz, apa sih mungkin ada pesan terakhir untuk pendengar yang mungkin sedang terjerat judi nih Ustadz? Pesan untuk mungkin setidaknya bisa mendoronglah dirinya untuk keluar dari jeratan judi online ini. Baik. Nah, ada pesan yang paling mendalam bagi pelaku-pelaku judi ini. Saya ingin menyampaikannya dengan jujur ya, dengan jujur, hati yang paling dalam dan lembut, insyaallah. Ingat, judi itu
bukan jalan keluar, tapi jalan memutar yang melelahkan. Dan selama Anda masih hidup, selalu ada kesempatan untuk kembali. Jadi sekali-kali kita berjudi, maka ingat hidup kita sementara, jangan sampai di tengah-tengah kita berjudi, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini ya sebisa mungkin pesan untuk pejudi, jauhi, tinggalkan. Banyak keluarga kita yang membutuhkan kita yang lebih positif. Itu lebih baik daripada judi, karena judi ini kalau kita kategorikan banyak. Judi, maksiat ini termasuk dosa-dosa yang paling kecanduan dan sebagai banyak sebenarnya dosa-dosa yang kecanduan, tapi yang paling parah adalah judi. Iya. Nah, kemudian bagaimana sih cara memulai perubahan dan keluar dari lingkaran judi ini, Ustaz? Nah, tentunya kan kalau Sebenarnya kalau mau keluar ini tentu harus ada cara memulai perubahan ini. iya. Sebenarnya yang paling bagus menjawab ini sebagai pelaku dulu. Kalau saya sebenarnya Ustadz ini lebih ke menerima, Ustadz, menerima keadaan bahwasanya kita sudah kalah. Ikhlaskan yang sudah ini. Karena ketika kita tidak ikhlas, Ustadz, jiwa atau adrenalin yang ada dalam tubuh ini selalu meronta-ronta untuk haruskah iya. kasih kembalikan uangku ini bandar. Tidak boleh tidak. Pasti seperti itu, Ustadz. Harus dulu belajar ikhlas. Iya. Ikhlas ya. Yang lalu biarlah berlalu, kita mulai dari nol lagi. Seperti Betul. kata pegawai SPBU. Kita mulai dari nol ya, SPB Pak. udah mulai dari nol. Kalau dari perspektif dakwah dari kami, yang paling pertama orang yang sudah melakukan judi adalah tobat. Betul. Tobat dulu pertama, kita kesadaran yang harus dimunculkan bahwa saya ini melakukan sesuatu yang salah. Jadi haruskah bertobat. Yang kedua adalah putus akses lingkungan yang tidak sehat, yang lingkungan yang berjudi, tinggalkan. Aplikasi yang sifatnya judi, tinggalkan. Tidak akan mungkin langsung, tapi kita pelan-pelan, sama dengan merokok. Orang yang merokok kalau mau cepat selesai harus pelan-pelan, tidak bisa langsung selesai hari itu, enggak, pelan-pelan. Kemudian apa? Bangun rutinitas baru. Kegiatan berjudi ganti dengan rutinitas yang lain yang sifatnya positif, yang membuat kita lebih bahagia, misalkan olahraga, badminton, hobi yang mungkin bisa menggantikan. Kemudian cari dukungan sosial, misalkan ada dukungan sosial yang positif, misalkan ini ada kajian bisa kita hadir 1 kali 1 bulan, tidak ada masalah, supaya kehidupan sosial kita lebih positif dan lebih produktif. Dan yang terakhir adalah konsisten. Lagi-lagi ini konsisten yang paling utama dalam cara keluar dalam kegiatan-kegiatan judi. Baik Ustaz. Ya, terima kasih nih Ustadz atas kebersamaannya di apresiasi budaya lokal, Ustadz. Demikian sahabat budaya di program siaran apresiasi budaya lokal dengan tema judi dan kemiskinan adalah lingkaran setan yang harus diputus bersama Ikatan Dai Muda Indonesia. Saya Ahmad Kahfi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.